Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan selamat pagi para tim-tim dan selamat pagi untuk speaker kita kali ini Bapak Tubagus. Saya ucapkan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkas atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di dalam webinar spesial series yang ke-82 kali ini. Webinar pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountants Indonesia. Baik, untuk tema webinar pagi hari ini adalah Mastering Financial Due Diligence for Pre-IPO Success. Topik ini memastikan keputusan yang dilandasi oleh berbagai informasi yang valid untuk mengidentifikasi beberapa potensi seperti ada risk, opportunity, dan trap. Trap dalam artian di sini ada bom waktu, Bapak Ibu sekalian, yang difokuskan pada keuangan. Dan tidak salah lagi, Bapak Ibu kali ini mengikuti webinar special series kali ini untuk menggali banyak informasi bagaimana setiap proses pendalaman sebelum melakukan M&A, merger and acquisition, dan investasi. Dan ada banyak lagi seperti bagaimana laporan FDD, Financial Due Diligence, itu seperti apa aja isi-isinya, terus ada lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk financial due diligence, terus ada lagi proses financial due diligence itu seperti apa, dan itu bisa Bapak Ibu gali informasi yang sangat banyak, dan bahkan ada deteksi kecurangan Bapak Ibu. Di sini sangat perlu untuk Bapak Ibu ketahui sebelum menjejaki mengenai investasi maupun merger and acquisition. Nah, baik, selanjutnya sebelum memulai webinar special series kali ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan narasumber kita kali ini. Mohon untuk share screen operator CV ya. Oh, baik. Saya bacakan aja lebih leluasa. Untuk kali ini narasumber kita Bapak Tubagus Enoy Kusnadi Ahmad, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau ada di Depok ya untuk home base-nya dan kelahiran Jakarta, Bapak Ibu. Beliau memiliki education di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta untuk program diploma, program S1-nya di Universitas Sumatera Utara, Medan. Oh, seperti saya, asli Medan. Nah, dan S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen IMMI Jakarta. Beliau beliau pada narasumber kali ini sangat expert di bidang auditor Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Tubagus ini sangat expert di bidang auditor yang telah menjejaki selama lebih dari 25 tahun yang dimulai tahun 90. Wah, sangat ekspor ya Bapak Tubagus. Nah, baik. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu Bapak Tubagus selaku narasumber kali ini. Selamat pagi Bapak Tubagus. Selamat pagi, Mas Agam. Pagi Baik semua. Bapak, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di mana Bapak Eh, posisi? Posisi sih, kebetulan kalau kantor kan memang lagi ini aja lah, apa ya, freelance aja. Jadi kalau posisi Iya, sekarang sih eh, remote aja, kerja remote sih, WFH. iya, di Jakarta ya berarti Bapak. Iya di Jakarta. Baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk mengisi sesi webinar kali ini Bapak. Selanjutnya, Sama-sama. baik Bapak. Selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian mohon mengaktifkan kamera karena pada sesi spesial webinar kali ini sungguh sangat bagus untuk menggali banyak informasi kepada speaker kita kali ini. Baik, ini sudah muncul beberapa Bapak Ibu. Langsung saja untuk sesi webinar kali ini
tanpa perlu lama-lama lagi, saya serahkan ke Bapak Tubagus untuk mengisi materi kali ini. Terima kasih, saya perkenalkan waktunya. Terima kasih, Mas Agam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hmm, slide-nya, Mas. Ya, di sini kan mungkin bapak-bapak, apa ibu-ibu semua udah ada yang udah ngerti mengenai due diligence ya. Tapi sini saya akan mengulang lagi untuk pengertian dan tujuan finance due diligence. Nah, untuk di sini kan kita tujuannya untuk for IPO ya. Sebenarnya untuk due diligence juga bisa kalau untuk akuisisi, untuk merger gitu kan. Jadi itu bisa kita lakukan dulu sebelum dari pihak yang klien itu mau eh, ke lebih lanjut ke IPO atau merger atau akuisisi gitu. Jadi di sini pengertian dan tujuan finance due diligence adalah due diligence atau uji tuntas ya kalau dalam bahasa Indonesianya adalah proses investigasi mendalam yang dilakukan secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi besar seperti akuisisi, merger, dan investasi untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang relevan tentang suatu perusahaan, aset, atau proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan semua keputusan didasarkan pada informasi yang valid dan untuk mengidentifikasikan potensi resiko, peluang, serta bom waktu yang mungkin tersembunyi, sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghindari kerugian. Eh, Financial due diligence atau FDD itu adalah proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan atau aset sebelum melakukan investasi atau akuisisi. Tujuannya adalah memverifikasi keakuratan informasi keuangan, menilai risiko tersembunyi, dan memastikan bahwa kondisi perusahaan sehat, transparan, serta sesuai kenyataan. Lanjut. Nah, di sini kita ada tujuan utama finance due diligence ya. Terus untuk pertama ada menilai kesehatan finance dulu. Sebelumnya memverifikasi informasi keuangan. Ya, memastikan semua data keuangan yang disampaikan oleh pihak penjual atau target investasi adalah benar dan akurat. Yang kedua, menilai kesehatan finansial. Menganalisa laporan keuangan historis dan proyeksi untuk menentukan stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Tiga, mengidentifikasi risiko. Menemukan potensi risiko keuangan yang tersembunyi, seperti utang yang tidak terduga atau masalah pajak yang dapat mempengaruhi nilai kesepakatan. Keempat, menentukan valuasi yang wajar, memberikan dasar yang kuat untuk menilai nilai wajar dan aset atau perusahaan yang akan diakuisisi atau diinvestasikan. Kelima, memperkuat posisi negosiasi, memberikan informasi yang diperlukan kepada pembeli untuk membuat keputusan yang tepat dan memperkuat posisi dalam negosiasi. Keenam, menilai kesiapan IPO. Menilai apakah struktur keuangan perusahaan sudah siap untuk memenuhi persyaratan perusahaan publik dan pasar modal. Ketujuh, membangun kepercayaan investor. Memberikan informasi yang transparan kepada investor sehingga dapat membangun kepercayaan yang kuat terhadap perusahaan. Kedelapan, menentukan harga saham. Informasi yang diperoleh dari due diligence keuangan akan membantu dalam menentukan harga penawaran saham yang ideal di pasar. Lanjut. Nah, nanti di sini kita akan laporan financial due diligence ya. Nanti bentuknya tuh ada mencakup analisa laporan keuangan historis, pemeriksaan kondisi keuangan perusahaan, target seperti profitabilitas dan arus kas, identifikasi kewajiban dan risiko finansial seperti utang pajak yang belum dibayar, serta analis proyeksi dan potensi masalah ke depan.
Laporan ini berfungsi untuk menilai kesehatan finansial perusahaan, target, dan potensi risiko sebelum transaksi seperti akuisisi atau merger atau IPO ya. Nah, seperti laporan FDD akan berisi hal-hal sebagai berikut. Ada pendahuluan dan ruang lingkup, terus analisis laporan keuangan historis, analisis arus kas, terus kewajiban dan liabilitas, proyeksi dan risiko, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini perbedaan antara apa uh, due diligence dengan audit ya. Nah, jadi kalau audit itu ibarat mengikuti resep dengan tepat. Jadi setiap angka di neraca dan setiap transaksi dicatat, memastikan kepatuhan. Kalau due diligence di sisi lain adalah seperti uji rasa untuk melihat apakah hidangan tersebut perlu bumbu tambahan. Due diligence melibatkan evaluasi potensi masa depan perusahaan dan mengungkap risiko yang mungkin tidak terlihat melalui pelaporan keuangan standar. Misalnya selama audit, semuanya mungkin tampak baik-baik saja, namun selama FDD itu Anda menemukan perusahaan telah menunda pemeliharaan peralatan penting untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek, itu adalah tanda bahaya yang tidak akan Anda temukan pada audit rutin. Jadi di sini FDD itu prosedur dan lingkup FDD bergantung pada klien. Kalau audit, prosedur dan lingkup berdasarkan dengan JEP atau PSAK ya, kalau di Indonesia. Nah, kalau FDD tidak menilai akurasi atas informasi yang ada. Kalau audit, menilai akurasi atas informasi yang ada. Nah, FDD mencakup periode masa depan, proyeksi. Kalau audit hanya mencakup periode historis. Terus FDD fokus pada kualitas laba. Kalau audit fokus pada pelaporan-laporan keuangan. FDD tidak ada laporan baku pada laporan FDD. Kalau audit, laporan disiapkan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terus kalau FDD itu menggunakan lapor audit, jadi dasarnya dari laporan audit. Nah, kalau terus FDD itu lingkup materialitasnya dapat diatur sesuai preferensi dari klien. Lanjut. Nah, berapa lama sih kita butuhkan untuk financial due diligence? Jadi itu juga tergantung ya, jangka waktu due diligence dapat bervariasi, tergantung pada kompleksitasnya perusahaan target ya. Mungkin kalau untuk transaksi IPO itu yang lebih besar bisa memakan waktu lebih lama gitu. Nah, misalkan jika perusahaan perawatan kesehatan yang didukung ekuitas swasta, Anda mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk memeriksa pengajuan peraturan. Nah, laporan due diligence, pajak, dan lapor kepatuhan hukum dibandingkan dengan perusahaan yang rintisan teknologi yang lebih kecil dengan keuangan yang langsung. Nah, untuk finance due diligence dalam transaksi EPO adalah dalam perusahaan akan EPO, finance due diligence membantu mengungkap kesehatan keuangan perusahaan yang sebenarnya dimulai dengan meninjau laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk menilai akurasi dan keberlanjutan laba. Selanjutnya modal kerja, utang, dan kewajiban tersembunyi dievaluasi untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Rasio keuangan utama dibandingkan dengan standar industri. Dan due diligence pajak diperiksa untuk memastikan kepatuhan. Terakhir, Anda mencari tanda-tanda kecurangan atau ketidakpatuhan yang memberikan gambaran lengkap tentang stabilitas keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan. Nah, biasanya kita dalam FDD itu nanti kita akan minta data-data ya. Nah, di sini mungkin data-data itu ada pertama laporan laba rugi ya, laporan keuangan tuh 5 tahun terakhir laba. Ini kita ambil dari laba rugi. Dari laporan keuangan. Terus neraca juga 5 tahun terakhir, terus arus kas juga 5 tahun terakhir. Terus rasio keuangan dan dashboard kesehatan. Nah, terus analisis dari pembahasan manajemen, terus due diligence terhadap pajak, sama deteksi kecurangan. Nah, ini biasanya kita minta dari laporan audit.
Jika jika udah pernah diaudit gitu. Nah, laporan laba rugi 5 tahun terakhir bisa perhatikan dari totalitas pendapatan dari waktu ke waktu. Jika pendapatan tidak konsisten, selidiki penyebab yang mendasarinya dan nilai apakah volatilitas ini kemungkinan akan berlanjut di masa akan datang. Evaluasi kualitas pendapatan, apakah angka pendapatan didorong oleh satu klien besar atau apakah basis klien terdiverifikasi jika klien utama hengkang? Apakah perusahaan akan mengalami kerugian, pendapatan yang besar, atau apakah basis kliennya stabil dan terus berkembang? Periksa pengeluaran untuk mencari kejanggalan, misalkan apakah gaji meningkat lebih cepat daripada pendapatan, atau apakah biaya pemasaran tidak tercermin dalam peningkatan pendapatan. Terus waspadai barang-barang luar biasa. Penjual seringkali menyoroti kejadian tak terduga yang mempengaruhi pendapatan operasional. Seperti penutupan pabrik akibat pemogokan, tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar terjadi kejadian luar biasa atau sesuatu yang mungkin terjadi lagi dalam kurun waktu 5 tahun. Terus neraca 5 tahun terakhir. Kita lihat di sini nilai aset perusahaan yang dapat dipasarkan, aset yang mudah dijual, apakah aset-aset ini kemungkinan akan menghasilkan nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai saat ini di neraca. Tinjau aset berharga lainnya yang tidak digunakan dalam operasi sehari-hari, seperti paten atau properti yang tidak terpakai. Aset-aset ini dapat memiliki nilai tersembunyi dalam transaksi. Perhatikan rasio utang terhadap ekuitas dengan sesama. Bandingkan dengan rasio perusahaan Anda dan standar industri. Idealnya, perusahaan target harus memiliki utang yang lebih rendah daripada perusahaan Anda. Arus kas 5 tahun terakhir, fokuslah pada jumlah kas yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya setelah memperhitungkan semua biaya pembiayaan dan investasi. Jika arus kas selalu mendekati nol, selidikilah penyebabnya. Menilai kualitas arus kas, apakah arus kas positif didorong oleh pertumbuhan operasional atau apakah perusahaan menjual aset untuk menjaga likuiditas. Lakukan analisis sensitivitas jika arus kas operasional perusahaan turun 30%. Misalnya karena kehilangan klien utama, apakah perusahaan masih mampu membayar bunga pinjamannya? Rasio keuangan dan dashboard kesehatan. Gunakan laporan keuangan untuk menghitung rasio keuangan utama selama 5 tahun terakhir untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan. Bandingkan rasio-rasio ini dengan standar industri. Misalkan jika margin operasi perusahaan jauh di bawah rata-rata industri, hal ini dapat mengidentifikasikan inefisiensi operasional. Minimal ini harus mencakup beberapa tax rasio ya. Margin operasional, margin kotor, cakupan bunga, margin keuntungan, rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, perputaran aset, pengembalian ekuitas. Mungkin akan lebih banyak lagi sih dari rasio-rasio ini. Dari rasio rentabilitas juga bisa juga kan. Ini kalau ini banyak kan ke rasio likuiditas ya. Jadi rasio itu ada likuiditas, solvabilitas, sama rentabilitas. Selanjutnya, analisa dan pembahasan manajemen. Tinjau laporan-laporan ini untuk menilai kualitas laporan keuangan. Dalam IPO seringkali dapat memberikan wawasan tentang alasan dibalik tren keuangan dan dapat menimbulkan pertanyaan baru untuk diselidiki. Kalau 6 itu due diligence-nya terhadap pajak ya. Nah, di sini pajak biasanya kita lebih ke kepatuhannya. Pajak merupakan aspek penting yang memerlukan daftar periksa tersendiri. Pastikan untuk meninjau laporan pajak dan kepatuhan untuk mengungkap potensi kewajiban pajak. Kita bisa ngelihat nanti kalau dari neracanya itu ada hutang pajak gitu kan. Uh, jadi masing-masing jenis pajaknya gitu kan. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ dari aspek pajak. Terus mungkin
apa kita ngeliat dari SPT-nya, cara pelaporannya gitu, sesuai nggak dengan KUP pajak yang sekarang gitu kan. Kita kita bandingkan kan. Terus kalau ada kejadian yang sebelumnya mungkin perusahaan pernah terima SP2DK gitu kan, kita kita selidiki juga gitu. Nah, ketujuh, deteksi kecurangan. Selama proses uji tuntas, waspadai data-data tanda-tanda penipuan. Jenis penipuan yang umum meliputi penyalahgunaan aset. Ini melibatkan karyawan yang memperkaya diri sendiri melalui faktur palsu, skimming, atau taktik serupa. Penipuan laporan keuangan. Menggelembungkan aset atau menyembunyikan liabilitas adalah bentuk umum dari penipuan ini. Bahkan, laporan keuangan yang telah diaudit pun mungkin tidak mendeteksi masalah ini jika peninjauan menyeluruh sangat penting. Terus korupsi ini bisa berupa deskripsi transaksi yang tidak jelas hingga catatan pembayaran yang tidak sesuai, waspadai tanda-tanda bahaya di area ini. Untuk proses finance due diligence, itu pertama persiapan awal, melakukan diskusi akhir dengan klien perusahaan target dan tim auditor untuk membahas persiapan awal ini melakukan tindakan pendahuluan dan menyusun daftar dokumen keuangan yang akan diperiksa. Kedua, pelaksanaan fieldwork. Nah, tiga, analisa risiko dan reporting. Keempat, pembahasan hasil dari debriefing. Melakukan tindakan pendahuluan dan menyusun daftar dokumen keuangan yang akan dipersiapkan. Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan dokumen perpajakan. Menganalisa potensi risiko keuangan yang teridentifikasi dan yang menyajikan dalam bentuk laporan due diligence. Selanjutnya melakukan diskusi akhir dengan klien perusahaan target dan tim auditor untuk membahas temuan dan rekomendasi. Selanjutnya pihak yang terlibat. Mungkin di sini ada auditor independen ya melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Terus perusahaan sekuritas, penjamin emisi, underwriter, bekerja sama dengan perusahaan untuk memastikan semua aspek keuangan diperiksa sebelum IPO. Terus dari target perusahaan memberikan akses dan informasi keuangan yang diperlukan untuk proses pemeriksaan. Ini contoh-contoh kita menganalisa laba rugi ya. Di sini ada contohnya dari 4 tahun terakhir 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, di sini kita mungkin di sini ada pendapatan usaha dari 2021 ke 2022 itu ada peningkatan signifikan signifikan banget gitu kan. Nah, terus dari 2022 ke 2023 juga ada peningkatan. Nah, dari sini kita sebenarnya dari pendapatan ini nanti kita bisa menganalisa eh, kenaikannya kenapa gitu kan. Terus harga pokok mungkin ini perusahaan di 2021 belum ada harga pokok pendapatan ya, tapi di 2023 itu udah langsung muncul harga pokok itu. Nah, ini juga perlu ditanyakan kalau kejadian kita menganalisa neraca seperti ini. Nah, terus dari sini ada beban-beban usaha, ada beban pemasaran, remunerasi pekerja, ada beban administrasi dan umum. Nah, ini sih ini contoh nih untuk tren tren kenaikannya dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalau ini tadi kan dari mungkin kita kan 5 tahun ke depan gitu kan. Pas tahun 2025 mungkin kita ada mulai mau due diligence tuh bulan Juni gitu kan. Nah, di bulan Juni juga kita analisa eh, masing-masing per bulannya.
Jadi mungkin ada permintaan dari klien tapi pas di bulan Juni gitu. Jadi data laporan keuangan yang di bulan dari Januari sampai ke Juni itu kita kita minta. Nah, itu juga kita analis gitu. Nah, nanti dibandingkan dengan RKP. Ini misalnya contohnya RKP 2025 itu gimana targetnya apa udah tercapai apa gimana gitu kan. Situ kalau ini contoh nih pas bulan April tuh ada kenaikan pendapatan juga ada kenaikan signifikan dari segi eh, tapi di bulan berikutnya dia ada penurunan gitu kan. Nah, nanti kita menganalisanya juga perlu dipertanyakan juga gitu. Terus beban pemasaran juga nanti kita lihat terus beban gaji. Nah, misalkan nih di Februari ada 247, nah di 445 di Maret ada kenaikan gitu kan. Karena terus nanti di sini ada kenaikan juga nanti secara ini kan ada penurunan di situ. Tapi biasanya sih mungkin ada kenaikan bukan kenaikan gaji, tapi mungkin ada THR dibayar gitu kan. Ini contoh untuk masalah barugi. Nah, kalau ini untuk menganalisa neraca, jadi dari 2021, 2022 ke 2023, 2024. Nah, ini terus sampai dengan itu ada neraca. Nah, kenaikan-kenaikan ini nggak ada kenaikan kenapa ada ini kenapa kita kita analisa gitu kan. Terus aset tetapnya juga gitu. Terus hutang. Nah, kalau ini sekalian nanti kalau di pajak kan ada hutang hutang muncul gitu kan. Nah, kalau hutangnya maksudnya istilahnya makin besar itu juga dipertanyakan gitu. Terus biaya-biaya modal. Nah, ini untuk analisa neraca. Mungkin saya nggak ada contoh untuk rasio ya. Lanjut, Mas. Nah, kalau ini kepatuhan terhadap perpajakan ya, mungkin ada suatu perusahaan ya pada saat 2024 itu dia menerima SP2DK dari kantor pajak. Nah, itu mengenai apa gitu juga kita harus menganalisa juga gitu kan. Terus ada perusahaan juga pembayar tercatat sebagai penyusahan pajak ini pada tahun 2024. Nah, itu juga sama. Nah, terus jika ada kita dia menerima surat SKPKB dari pajak juga kita harus dianalisa juga gitu. Penyebabnya apa gitu. Karena ini menyangkut dari kepatuhan terhadap perpajakan gitu. Kita lihat juga misalnya dia dapat SKPKB atau dapat SKP gitu kan. Cuma saya tidak ngasih contoh rasio ya. Nanti kalau rasio itu biasanya kan kita harus membandingkan juga dengan perusahaan yang sejenis. Misalkan ada perusahaan bergerak di bidang apa gitu kan kita sejenis. Jadi perkembangan rasio-rasionya itu gitu. Terus itu biasanya nanti dianalisa apa kita mempunyai proyeksi misalkan ada labanya itu kenapa gitu kan perusahaan ini gitu. Eh, jadi bisa kita analisa juga dari rasio-rasio itu. Lanjut, tidak bisa. Ya, untuk ini paparannya sampai di sini. Mungkin nanti lanjut ke pertanyaan ya. Ya, Mas Agap. Oke, baik Bapak tuh bagus. Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak. Ini sedikit ada yang menarik dari saya Bapak. Dari tadi pemaparan contoh dalam laba rugi ya Bapak pada tahun 2025 itu pada bulan April justru malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan Bapak terkait ke pendapatan usaha. Nah, namun di lain sisi
untuk beban-beban usaha seperti pemasaran tuh menurun, kemudian dari remunerasi pekerja serta beban umum administrasi. Nah, sehingga meningkatkan laba usaha. Berarti di sini bisa saya mengartikan Bapak ada efisiensi ya Bapak di dalamnya. Nah, maka dari itu bisa mencapai laba yang cukup signifikan dan kemungkinan efisiensi itu berjalan dengan cukup baik di perusahaan ini dengan memaksimalkan pemasaran yang terbilang lebih on target ya Bapak. Seperti itu Bapak. Itu bagus. Ya, Nah, eh, slide yang tadi Mas ya, iya Bapak. Itu enggak Bapak. slide nih. Kan yang di 2025, 2025 2025 kan. benar. Nah, itu Ya, Bapak. ini kebetulan kemarin saya ada lagi ngerjain due diligence juga ya pada suatu perusahaan ya. Jadi saya minta data data neraca, laporan rugi laba gitu kan. Nah, di sini emang ada pendapatan yang kenaikan signifikan. Nah, terus ada beban pemasaran eh, di bulan April. Ini kan makanya kita tandain kuning kuning gini kan Mas. Sini. Nah, jadi labanya cukup tinggi ya di sini. Cuman di sini di biaya itu ada penurunan gitu. Di biaya-biaya ini ada penurunan. Jadi emang perusahaan waktu waktu saya tanyakan juga dia emang di April ini emang ada kenaikan omset. Nah, tapi di sini sebenarnya kalau lihat dari harga pokok dia turun gitu harga pokok. Seharusnya kan bisa bisa stabil gitu. Maksudnya lebih naik kan gitu kan. Nah, di sini Benar. nih kita harus menanyakan di sini gitu kan. Misalkan di April ini kenapa nih harga pokoknya turun gitu. Padahal pendapatannya itu naik gitu. Harusnya kalau sesuai dengan ini kan harga pokok juga naik gitu kan. Nah, terus biaya-biaya juga ini gitu kan. Nah, pas saya saya tanya sih emang di sini dia ada untuk biaya usaha ini kan ada ini gitu, ada efisiensi. Nah, harga pokok ini dia jadi ada pendapatan yang eh, ini kan perusahaan outsourcing ya, perusahaan outsourcing. Jadi pada saat itu dia dia ini ada pendapatan biayanya juga dia yang tidak tidak terlalu mengeluarkan biaya gitu untuk di harga pokok gitu. Tapi kita harus analisis ini gitu. Maksudnya kita due diligence juga harus 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 menanyakan ini. Gitu. Kenapa ada terjadi kenaikan tapi harga pokok ini apa turun gitu. Nah, ini harus perlu kita ini kan. Jadi lebih lanjut gitu untuk menganalisanya. Itu Mas Agam. Baik, Bapak. Saya sepakat dengan penjelasan Bapak dan yang agak gali informasi Bapak mengenai ada salah satu kita ambil perusahaan BUMN Bapak di sektor komoditi, contohnya PTPN yang sukses melakukan untuk merger dan akuisisi lah Pak sebagai contoh, namun tidak merangkak ke IPO ya Bapak. Di Iya. situ di situ melakukan gencar-gencarnya efisiensi Bapak terkait itu dan sebelum melakukan merger, nah itu PTPN sungguh sukses di situ Pak. Dia melakukan efisiensi terkait dengan salah satunya termasuk Bapak beban pokok ini Bapak. Nah, itu dia. Dan selanjutnya untuk apa namanya untuk para sektor HR-nya Pak ya, human resource-nya juga lebih memaksimalkan, saya bilang bukan efisiensi ya Bapak ya. Saya membilangnya lebih memaksimalkan walaupun di situ ada pengurangan pegawai, namun menyatukan culture Bapak. Nah, itu berperan penting terhadap pertumbuhan perusahaan ternyata Bapak. Nah, seperti di sini sebagai contoh tadi, beban-beban itu terkait dengan beban remunerasi pekerja dan contohnya beban usaha itu berkurang Bapak. Saya rasa di situ pengambilan keputusannya bagus Bapak untuk perusahaan contoh yang ada di PPT itu Bapak. Seperti itu. Dan saya menarik terkait dengan deteksi kecurangan di PowerPoint pembahasan ini.
Nah, di situ berarti lebih banyak terindikasi pada kecurangan di internal ya Bapak ya. Nah, penyalahgunaan aset itu melibatkan karyawan dan penipuan laporan keuangan dan bahkan korupsi Bapak. Sebagai contoh, pihak-pihak terkait itu lebih menitik beratkan ini pelakunya di pihak karyawan itu sendiri. Nah, apakah ada Bapak untuk membarrier sebelum adanya kecurangan tersebut? Apakah ada tindakan-tindakan pencegahan atau deteksi dini, Bapak? Deteksi dini itu kan bisa dibilang apakah kita melibatkan pihak ketiga sebagai controller di situ, Bapak? Seperti apa kalau sebagai Bapak untuk menanggapi hal tersebut? Ya baik, jadi kan ini sebenarnya kalau kita audit general audit kan itu hanya kita fokusnya di ini ya, di laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan, tapi sebenarnya pada saat kita ngaudit di laporan audit itu kan kita nanti biasanya ada manajemen letter ya. Manajemen letter itu kan nanti temuan-temuan yang ada di sini, tapi dari pihak auditor dengan klien itu juga nanti dia tidak ada apa itu hanya pembahasan lah, pembahasan di situ nanti baru tindak lanjutnya mungkin di tahun depan gitu. Tapi kalau berhubungan nanti dengan fraud gitu kan, nah ini kan kalau audit ya beda dengan audit dengan due diligence. Nanti kalau audit itu kan fraud, kita paling nanti di harus ada apa audit khusus ya, audit khusus. Nah, Pak, kalau di due diligence ini ya kita bisa melihat, misalkan memang nanti dasarnya dari laporan audit ini, tapi mungkin tindak lanjutnya dari si perusahaan itu untuk misalnya fraud itu belum 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 tuntas gitu. Nah sini kan kita bisa untuk menganalisa ya. Nah, kenapa belum belum tuntas? Penyebabnya apa gitu kan? Nah, tadi kan pertanyaannya maksudnya untuk mengatasi itu ya, Mas ya, mengatasi biar tidak terjadi fraud ya, tidak terjadi kecurangan gitu kan. Nah, eh, berarti kan kita dari akan lebih menggali ya, menggali itu mengenai kecurangan itu. Nah, mungkin di perusahaan itu kan mungkin ada apa internal audit ya, satuan internal audit. Nah, kita juga bisa minta laporan internal audit nanti di mana gitu tindak lanjut dari mereka gitu kan untuk menangani masalah fraud itu tersebut gitu. Itu sih. Siap, Bapak. Berarti pemaparannya tadi, iya benar Bapak, saya sepakat terkait dengan hal demikian. Banyak yang terutama pada laporan itu sudah terlihat ya Bapak ya, sudah Iya. terlihat kejanggalan itu sebenarnya sudah terlihat. Nah, ada persentase, apakah ada Bapak persentase ini tuh dalam laporan ini sudah terbaca misalnya dalam kuartalan ya Bapak ya, sebelum ke annual report, itu ke kuartalan kita lihat ada perbedaan yang cukup signifikan di situ Bapak. Nah, di situ apakah ada presentase Bapak terkait dengan ini tuh larinya bakalan ke kecurangan? Nah, identifikasi awal, apakah ada presentasenya itu Bapak untuk menandakan itu masuk ke penipuan atau kecurangan Bapak? Oh ya, kalau persentase sih biasanya mungkin kita lihat dari materialitasnya ya, Mas. Jadi angka-angka itu misalkan kita kecurangan mungkin yang gampang aja lah, misalkan di kas kecil ya Mas ya. Situ kan biasanya banyak sering dimainkan gitu kan, sama kasir gitu kan. Nah itu kan biasanya eh, kalau 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 sekarang sih mungkin udah sistem tapi kalau yang kas kecil ini biasanya kan dari situ. Nah nanti kan kita bisa ngeliat dari biaya-biayanya itu. Jadi eh, kalau presentase sih ya, kalau misalkan dia udah sekitar kalau 30% aja udah tinggi gitu Mas. 30% ke atas gitu. Kan udah tinggi itu berarti ada tingkat kecurangannya gitu. Jadi apa biasanya maksudnya uh, biaya misalnya di bulan ini, nah bulan berapa itu berapa kan. Nah, kita kalau due diligence itu sebenarnya makanya perlu waktu lama gitu kan. Bisa juga sampai minta ke bukti gitu kan. Nah, ini kenapa gitu kan. Jadi gitu, mungkin presentase sih 30% udah merupakan suatu ini dari segi kecurangannya ya. Si, Bukan 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 kenaikan biayanya sih. Mungkin kan kita curiganya
nih biaya biasanya segini kok ini naik naik segini, kecuali kalau emang ada kenaikan tadi pendapatannya Pendapatan. tinggi gitu kan. Tapi kalau pendapatannya rata tapi biayanya kok makin tinggi gitu kan. Hmm, Siap, siap Bapak. 30% sudah teridentifikasi ya Bapak ya. Iya, Memang kalau 30% sih udah lumayan tinggi sih. benar Bapak. Memang harus seketat itu ya Bapak ya untuk mengidentifikasi karena kerugian perusahaan juga patut kita waspadai Bapak. Iya. Nah Ya karena Bapak, pengaruhnya untuk due diligence ini kan kita kan nanti akan em, apa? Misalkan untuk IPO ini kan kita akan menjual saham ya ke benar pasar terbuka gitu. Nah, untuk meyakinkan para investor itu juga kan, maksudnya kalau ada kejadian yang kecil gitu, maksudnya walaupun kecil gitu, tapi kan kepercayaan dari si investor terhadap perusahaan itu yang mau IPO itu kan bisa akan berkurang gitu, dan penentuan harga harga sahamnya juga nantinya saham, gitu. benar Bapak. Dan untuk ini Pak, apakah ada rekomendasi Bapak terkait dengan apakah perlu dilakukan penyehatan, misalnya ada identifikasi ini perusahaan sebelum IPO sempat mengalami kerugian, Bapak, kerugian ataupun growth perusahaan itu tidak terlalu signifikan. Apakah dicek untuk kesehatan perusahaan? Nah, yang pertama saya setuju Bapak terkait dengan perusahaan itu harus dilihat ini perusahaan layak. Ini perusahaan pasti bakal growth nanti beberapa tahun ke depan. Nah, sebelum itu apakah dipastikan terlebih dahulu Bapak mengenai kesehatan perusahaan ini Bapak? Iya, jadi kan tadi terakhir kita harus ada merekomendasi kan, yang untuk Benar. dalam bentuk laporan. Nah, rekomendasinya ini misalkan ada kita temukan lah ada satu kecurangan gitu kan. Nah, itu harus maksudnya dari perusahaan itu sendiri harus membenahi gitu kan. Membenahi eh, kecurangan itu gitu kan. Paling nggak kan kalau udah mau ke pasar itu harus udah clear gitu kan. Oh, siap, siap Bapak. Baik Bapak. Saya, saya sangat tertarik Bapak. Pembahasannya sangat bagus. Saya selalu untuk mencari perusahaan-perusahaan yang IPO dan bahkan akan IPO Bapak. Itu benar-benar laporan itu perlu dikaji lebih dalam ya Bapak. Iya, Dan dan itu sangat menarik banyak investor untuk sekarang kan gencar-gencarnya FOMO ya Bapak. Nah, itu iya, perusahaan dikit IPO, oke, kita bakalan sudah mematok bakalan 3 kali arah. Itu dia Bapak. Jadi situ benar-benar pertama itu masyarakat Indonesia kan masyarakatnya banyak Bapak. Nah, itu FOMO-nya lebih tinggi, sedikit apapun atau sekecil apapun permasalahan itu mungkin bisa ditolerir. Seperti itu Bapak. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi highlight materi dan untuk selanjutnya ada break. Nah, mohon izin untuk Bapak Ibu dan Bapak Tubagus saya menyampaikan highlight materi pada sesi spesial webinar pada kali ini. Nah, untuk financial due diligence ini merupakan proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan atau bahkan aset sebelum melakukan investasi atau akuisisi dengan tujuan untuk memverifikasi keakuratan informasi keuangan, menilai risiko tersembunyi, dan memastikan bahwa kondisi perusahaan itu betul-betul sehat, transparan, serta sesuai kenyataan yang ada. Laporan financial due diligence ini akan berisi hal-hal seperti pendahuluan dan ruang lingkup, terus analisis laporan keuangan historis, kemudian analisis arus kas, kemudian ada kewajiban dan liability, terus proyeksi dan risiko dan kesimpulan hingga rekomendasi yang akan diberikan. Kemudian jangka waktunya relatif bervariasi seperti yang Bapak Tubagus tadi bilang, tergantung pada kompleksitas perusahaan target. Bahkan ada proses-proses financial due diligence seperti persiapan awal, pelaksanaan fieldwork, analisis risk and reporting, dan pembahasan hasil atau debriefing. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang
paling riskan di situ adalah deteksi kecurangan atau fraud. Yang pertama penyalahgunaan aset, kedua penipuan laporan keuangan, bahkan tindakan yang sangat-sangat merugikan yaitu corruption. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk highlight dan pemaparan dari Pak Tubagus. Kita beri aplaus untuk Pak Tubagus. Untuk materinya sangat keren Bapak dan sangat sebagai deteksi dini kita untuk merangkap dan mencari perusahaan-perusahaan IPO seperti itu. Dan untuk rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu pengisi dan menghadiri webinar kali ini, saya mengingatkan sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke sesi selanjutnya, baiknya mengisi link absensi kehadiran. Untuk mengisi link kehadiran telah dikirim oleh tim KMIMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan di dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi link absensi tersebut. Dan selanjutnya, kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat dikirim melalui kolom chat Zoom. Karena pada sesi akhir sesi webinar nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan akan saya ambil pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan urutan teratas. Dan Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Webinar Series Corporate Strategy pada tahun 2025 akan menghadirkan pemateri dari praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Agar Bapak Ibu tidak tertinggal serangkaian informasi seluruh seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB yaitu pada Instagram dan TikTok @kmb_consulting, YouTube KMMB Consulting, dan website kmb.go.id. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi break. Terima kasih. Ya, baik. Ternyata di sini pertanyaan sudah banyak. Kita langsung saja menghubung waktu pada hari Jumat cukup pendek. Baik, untuk pertanyaan pertama, langsung aja Bapak Tubagus, saya pilih dari urutan yang teratas. Ini kondisinya pada saat Bapak menyampaikan materi ya. Bapak Agung ini sangat antusias sekali. Bahkan ada dua pertanyaan ya untuk Bapak Agung tadi ya. Iya, benar sekali. Kita ambil satu ya Bapak, kita berbagi pertanyaan. Dan yang saya pilih yang menarik, oh sama-sama menarik, bisa saya komunikasikan ya Bapak. Nah, dalam hal akuisisi perusahaan, apabila perusahaan target belum pernah diaudit dan laporan keuangan dalam kondisi seadanya, apakah bisa dilakukan FDD, Bapak? Bagaimana pendapat Bapak Tubagus? Baik, FDD itu sih sebenarnya bisa bisa dilakukan walaupun itu perusahaan belum diaudit ya. Tapi mungkin kita selain meng-FDD jadi sebenarnya juga merapikan juga jadi merapikan apa laporan keuangan tersebut gitu kan. Kalau di sini kan pertanyaannya kondisi seadanya. Maksudnya seadanya itu sebatas mana gitu Pak Agung? Boleh Bapak Apa Agung merespons? Halo, izin Bapak Agung, apakah masih di tempat Bapak Agung? Oh, masih. Halo, izin Bapak Agung masuk. Waduh, sepertinya Bapak Agung lagi tidak ya jadi terkondisikan gini aja terkait dengan sinyal ya Bapak. saya jelaskan maksudnya mungkin kondisi seadanya sih Hmm. mungkin bukannya nggak rapi banget gitu ya. Tapi kita bisa juga melakukan FDD juga sih gitu kan. Jadi untuk.
jadi perusahaan ya, walaupun dia belum pernah diaudit, tapi kan laporan keuangannya sudah punya gitu kan. Nah, kita kan bisa menganalisa gitu kan. Itu jadi nggak harus itu perusahaan nanti apa diaudit. Maksudnya dia mau FDD tapi diaudit dulu gitu kan. Enggak. Jadi bisa kita lakukan FDD gitu. Oh, baik, baik, Bapak. Berarti bisa dibilang seadanya ini mungkin terdesak ya Bapak ya. Tapi kan udah pasti laporan keuangan kan udah pasti sehat gitu Bapak, udah dipastikan. Namun Ya, mungkin tujuannya ada kalau kalau laporan belum pernah diaudit sih mungkin untuk akuisisi kali ya, untuk memerger gitu ya. Bisa benar juga gitu sekali kan. Bapak. Kalau mungkin pas saat dia mau akuisisi, misalkan ada nih punya berapa anak gitu kan, terus mau di holding, apa mau gimana, mau di merger, apa mau diakuisisi gitu kan. Itu bisa sih. Tapi kalau mungkin untuk IPO kan, dia IPO kan udah kita jual saham keluar ya, pasar luar itu Benar. mungkin ya perusahaan harus diaudit dulu gitu. Nah, itu Bapak, terkait dengan hal tersebut, nyambung Bapak, pertanyaannya Pak Agung yang selanjutnya itu terkait dengan benchmarking dengan kondisi perusahaan sejenis, umumnya dapat datanya itu dari mana ya? Apabila industrinya tidak ada di perusahaan terbuka dan belum ada asosiasi perusahaan atau jasa sejenis. Nah, bagaimana itu Bapak? Dapat datanya itu dari mana ya Bapak? Ya, emang kalau itu kita agak kesulitan juga sih kalau misalnya perusahaan sejenisnya belum ada gitu ya. Eh, ya kita inikan aja lah, maksudnya analisa aja secara rasio itu. Tapi kalau kalau emang benchmarkingnya perusahaan sejenisnya yang tidak sama sih, eh jika asumsinya di perusahaan itu aja lah, misalnya dengan kita menganalisa rasionya itu, oh, ini berarti udah sehat lah dengan rasio yang ada mereka itu gitu. Tapi kalau yang perusahaan yang nggak ada sejenis, cuman cuman emang kalau perusahaan sekarang sih banyak kan sejenis ya, banyak yang sama gitu Benar, maksud Pak. saya. Ya, Benar. pada umumnya gitu kan. Tapi mungkin ya kalau ini Pak Agungnya ada gitu, maksudnya gimana gitu? Iya, lebih lebih kita enak ngobrolnya Bapak Iya, Agung ini sepertinya kendala itu. Mah, dari pertanyaan itu rasio-rasio itu juga sangat penting ya Bapak ya. Dipastikan semua iya, rasio sehat tapi tidak sempurna, bisa dibilang gitu ya Bapak. Dan iya. yang dan rasio apa aja Bapak yang bisa Bapak tuh bagus rekomendasikan terkait dengan hal demikian itu apa aja Bapak? Jadi rasio ya semua mengikut rasio, rasio likuiditas, solvabilitas, sama rasio ini Profitabilitas. sama profitabilitas kan. Jadi apa kalau solvabilitas kan likuiditas kan current rasionya gitu kan. Current ratio belum. Nah, terus nanti mungkin perputaran piutangnya gitu kan. Apa kita punya piutang terus kita bandingkan juga dengan itu berapa lama gitu. Apakah piutang ada mengendap gitu kan? Di situ Nah, bisa kita analisa dari situ terus eh, terutama kalau rentabilitasnya ya yang dari labanya gitu kan kenaikannya tuh. Jadi semua benar semua sekali. rasionya sih sebenarnya kalau di diligence penting gitu. Oh, tiga rasio terutama tadi ya Pak ya? Iya, jadi kalau likuiditas kan dia karena rasio, karena aset ya. Tuh. Benar. Terus solvabilitas itu kan perputaran aset, perputaran piutang gitu kan. Nah, kalau profitabilitas itu kan rentabilitasnya itu kan. IRR-nya segala macam itu. Iya, iya, iya Bapak. Siap Bapak. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Indah Nurina. Nah, Bu Indah, izin tanya Pak. Dalam IPO, FDD sering dianggap sebagai mekanisme pertahanan atau defensif untuk menghindari risiko. Bagaimana menurut Bapak, FDD juga bisa dimanfaatkan secara ofensif, yaitu sebagai alat value creation untuk memperkuat valuasi dan daya tawar perusahaan di hadapan para investor. Seperti apa, Bapak Terbagus? Ya, jadi karena FDD itu juga kita kan selain selain dari keuangan ini juga nanti kan ada proyeksi juga gitu Mas ya. Ah, Bu Indah ya. Jadi eh, kita menilai eh, value dari perusahaan ini
berapa apa? Jadi apa dari yang kita analisa di laporan keuangan itu, misalkan ada ya termasuk misalkan ada kecurangan, ada itu kan itu dia akan sebenarnya akan mengurangi dari daya tawar perusahaan terhadap investor gitu kan. Gitu. Jadi kalau perusahaan yang kita di due diligence ini ada sesuatu gitu kan. Nah, misalkan perusahaan itu kita melihat dari eh, ini apa perusahaan. Nah, pendapatannya misalkan ini pendapatan kemana aja sih sebenarnya ini kan. Nah, kemana aja terus. Nah, kalau misalkan dia ada perusahaan ini emang pendapatannya udah fix, ini ada ada apa udah pendapatannya udah fix lah, maksudnya kita nggak terlalu ini kan, berarti kan kita ngelihat di situ sehat dah. Nah, perusahaan itu sehat ya nanti pada saat kita menawarkan di ke investor akan menjual sahamnya itu ya berarti itu mempunyai nilai lebih gitu kan. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi ada alat value itu. Jadi due diligence ini sebagai alat value juga untuk memperkuat valuasi dan daya tawar perusahaan. Tuh. Oh, siap Mungkin Bapak. kalau Bu Indahnya sendiri ada Bu Indahnya nggak? Izin Bu Indah, apakah Bu Indah masih di tempat? Izin. Halo Bu Indah, ada nih Bapak. Bu Indah sama Pak tadi Pak Agung bisa bisa menyampaikan dari jawaban Pak Tubagus Bu Indah. Waduh, kelihatannya banyak yang terpental nih Bapak. Kelihatannya. Nggak, sebenarnya kan lebih enak itu Mas kalau ada yang nanya itu tapi kita Iya, bisa diskusi gitu kan. benar Bapak. Harapannya seperti itu. Mungkin karena kita terkendala jaringan lebih banyak ya Bapak. Iya, Nah, apakah bisa kita lanjutkan Bapak? Pertanyaan selanjutnya aja Bapak. boleh boleh. Siap. Untuk selanjutnya dari Bu Andini. Saya pastikan dulu nih. Bu Andini, apakah di tempat Bu Andini? Halo, izin Bu Andini. Oh, kelihatannya juga terpental nih Bapak. Iya, bolak-balik keluar masuk Bu Andini nih. Saya langsung aja Bapak ya untuk pertanyaannya. Izin Bapak tadi menekankan pentingnya analisis arus kas dan kualitas laba dalam FDD. Berdasarkan pengalaman Bapak, mana yang biasanya lebih menentukan dalam penilaian kesiapan IPO? Konsistensi, arus kas operasional, atau bahkan stabilitas laba bersih? Dan bagaimana kita menyeimbangkan keduanya ketika hasilnya berlawanan arah? Seperti apa pandangan Bapak itu bagus? Ya, baik. Jadi kalau arus kas itu kan jadi kita arus kas itu kan kita ngelihat dari situ kan nanti dari arus kas operasionalnya itu kan memang harus positif ya. Jadi kalau kalau negatif kan itu yang perlu kita pertanyakan gitu kan. Nah, kalau dari segi laba sebenarnya kalau laba ini kan itu dari kita kita kurangi dengan biaya-biaya segala macam ya. Jadi memang menjadikan dari laba perusahaan sebesar itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya cenderung kalau untuk FDD ini sendiri untuk itu ke arus kas gitu, Mas. Jadi kekuatan dari si klien kita itu gimana memanage arus kas ini karena ada sih perusahaan yang laba tapi arus kasnya kadang nggak ini gitu, masih negatif gitu Iya, kan. benar Gitu. sekali Pak. Jadi eh, l- jadi lebih Arus kas lebih ke ya. arus kas gitu, lebih lebih ini. Ya, maksudnya selama saya mengaudit juga gitu kan, karena perusahaan kalau mau laba itu kan banyak faktor-faktor yang bisa menjadi laba gitu. Nah, tapi pas kita ngeliat ke arus kasnya kok ini arus kasnya negatif gitu kan. Jadi lebih kalau saya lebih concernnya ke arus kas gitu. Arus kas ya Bapak. Hmm. Oke, perlu di highlight itu dari Pak tuh bagus, Bu Andini, nah, Bu Andini lagi terpental-pental nih.
Kita langsung saja Bapak ke pertanyaannya Pak Ferdinand. Izin bertanya Bapak, sepengetahuan saya, ada perusahaan yang masih merugi beberapa tahun, namun dapat melakukan IPO. Bagaimana cara menentukan valuasi nilai wajar sehingga IPO dapat berhasil dan menarik bagi investor? Wah, ini kayak saya nih, biasa bermain di pasar modal, Bapak. Apalagi banyak yang digunakan untuk menebus hutang ya, kayak yang baru ini emas, emiten emas. Seperti apa, Bapak? Tuh bagus pendapatnya. Ya, jadi eh, ini perusahaan saya mau sebenarnya nanya, maksudnya sebelum di IPO perusahaannya udah rugi duluan gitu kan. Iya, sepertinya seperti itu, Bapak. Rugi duluan. Itu ya berarti dia mungkin menekankannya mungkin secara secara laba secara laba rugi dia rugi gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kasnya dia ini masih bisa menahan kas gitu kan. Di cash flow-nya itu tadi. Di cash flow-nya dia masih bisa untuk membayar itu masih bisa gitu kan. Gitu. Tapi secara dia dari income income statement-nya itu dia rugi gitu kan. Gitu. Karena kan tadi faktor laba rugi itu kan ada faktornya ya laba rugi gitu. Jadi untuk melakukan valuation nelajar ya kita lebih ke ini ke arus kas ya, arus kas sama di neraca gitu kan. Jadi mungkin kalau di income statementnya mungkin eh, kan mungkin si investor itu mau menarik itu kan bukan lihat dari dia perusahaan laba apa rugi sih gitu kan. Tapi kita melihatnya dari perusahaan ini nanti bisa bayar nggak gitu kan. Gitu. Menurut saya sih gitu. Lebih penting perusahaan ini bisa bayar nggak? Itu ya, Bapak ya? Iya, perusahaan Oh, bisa membayar nggak? Kalau misalkan kalau dia rugi ya mungkin secara likuiditas dia masih liquid gitu. masih liquid, benar. Gitu, Bapak. Karena yang sekarang pasti patokannya ROA, ROE gitu-gitu, Bapak. Sekarang, udah ini Iya, tambah return on rugi juga. investment-nya gitu kan. Eh, eh. Padahal di dalam itu perusahaan ini bisa growth nggak, walaupun dia dia tidak sesuai harapan, tapi tetap bisa merangkak itu justru perusahaan yang lebih bagus ya, Bapak ya. Iya, Hmm. Iya, Bapak. Baik, untuk Pak Ferdinand, kelihatannya belum merespon juga, Bapak. Kita bisa lanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, apabila bisa merespon, saya persilakan untuk merespon. Nah, untuk ini ada pertanyaan lanjutan untuk Pak Diki. Apakah ada syarat atau peraturan kalau perusahaan mau IPO harus dilakukan appraisal oleh tim KJPP? Bagaimana Pak? Itu bagus. ini sih biasanya kalau memang iPhone memang harus selain di audit juga dari penilai KJPP juga harus ada sih. Hmm. Jadi kan KJPP juga KJPP kan akan melihat dari laporan hasil audit ya, terus sebelumnya juga dari due diligence-nya juga gitu kan. Nanti baru dia akan menilai di KJPP-nya itu. KJPP. Oke. Siap Bapak. Baik, ini ada pertanyaan singkat Pak. Pak Idam Saptayudi. Bagaimana hasil FDD untuk pre-IPO? Go or not go? Kalau saya go ya Bapak ya. Kalau Go. Bapak tuh bagus gimana? Bagaimana kalau FDD hasil FDD untuk pre-IPO, go or not go? Kalau saya ya Ah, go sih. ini go sih ya Ya, Pak ya, benar Ah, maksudnya sepakat ini. Ini Pak iya Idam. Pak. Halo Pak. ya Halo ini Pak Pak. Idam ya. Halo, Nah, halo. Masuk Bapak. maksudnya gini Pak. Itu ada nggak indikatornya ya Pak ya? Itu misalnya apa? Ternyata dari data historis itu pertumbuhannya cuma 5% gitu ya Pak ya. Total asetnya itu nggak sampai dengan 1T ataupun equity-nya cuma apa? Equity-nya katakanlah tidak begitu besar sehingga likuiditasnya itu sangat kecil gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu ada nggak indikator-indikator yang bisa menyatakan itu go or not go itu ya, Pak ya? Di beberapa pengalaman Bapak untuk dalam pre-IPO nih Pak. Nah seperti itu. Ya,
biasanya sih ada indikator ya sih Pak. Maksudnya kita mau menilai dia dia ini kan dari segi neraca tadi yang Bapak ceritakan dari likuiditas sih dari itu gitu kan. Nah, Ya. kalau indikator sih biasanya yang standar aja, maksudnya standar dari perusahaan itu gitu kan. Apalagi dari perusahaan sejenis misalkan ada gitu kan. Jadi kita melihat dari indikator-indikator itu juga gitu Pak. Gitu. Kita karena melakukan benchmarking kan gitu biasanya kalau kalau yang saya kerjakan sih biasanya gitu. Kita melakukan benchmarking terhadap perusahaan sejenis gitu kan. Jadi nanti Oke. standarnya itu indikator-indikatornya yang kita pakai itu gitu kan. Oke. Boleh sebutkan dua contoh Pak, indikator yang apa yang terbaik ya Pak, untuk bisa melihat perusahaan itu bisa bisa baik untuk dilakukan IPO atau enggak ya Pak? Biasanya indikatornya kita dari segi ini ya apa dari pendapatannya juga gitu Pak ya. Terus ah, kebanyakan sih kita indikatornya dari ini sih rasio rasio yang indikator yang dari probabilitasnya gitu kan. Dari situ gitu kan. Jadi Oke. ah, nanti kan kita bisa ngitung di situ segala ROI-nya, IR-nya segala macam di situ gitu Pak. Ya, Di ya, situ kan ya. nanti kita bisa menilai nih, oh ini kira-kira perusahaan ini layak lah untuk IPO gitu kan. Gitu. Oke, oke, oke. Oke Pak, kalau gitu. Oke, terima kasih Pak Idam. Ya. Baik, terima kasih Pak Idam sudah bertanya dan bahkan respon untuk sesi pertanyaan ini. Selanjutnya, ini ada terakhir saya rasa nih Pak. Dari Bu Meliana Indrawati. Bisa on mic, Bu Meliana, apakah ada di tempat? Izin Bu Meliana, tes. Waduh, ini Halo, halo ya. pertanyaan. Benar. Iya, Masuk iya, Bu saya dengar Meliana. Pak. Iya, heeh. Bisa langsung konsultasi dengan Pak Tubagus terkait dengan pertanyaannya, Bu Meliana, Iya, Pak Bagus. mengenai Iya, Pak Bagus. Perkenalkan, saya Meliana. Saya kerja di konsultan juga. Untuk biasanya kan saya juga auditor dan bagian FDD juga. Nah, itu selain yang tadi Bapak info quality of cash flow, kira-kira apa lagi Pak yang perlu kita concern dalam Baik, mengevaluasi suatu grup perusahaan atau quality of earning yang lain atau quality of net working capitalnya gimana itu biasanya yang utama apa Pak yang soal ini Pak tentang FDT yang penting. ya. Jadi kalau FDT tadi kan arus kas ya. Terus yang penting juga ini Bu apa? Maksudnya ini bukan secara untuk nggak khusus untuk IPO aja ya, misalkan untuk akuisisi juga, untuk Iya, merger aku juga gitu gitu kan. lain juga Apalagi betul. kalau untuk misalkan akuisisi gitu kan. Nah, kita kan mau melihat nih, ya, akuisisi kan misalkan dari anak perusahaan, dia mau ditarik gitu kan sahamnya misal mau di ini gitu kan. Nah, anak Iya, perusahaan ini juga walaupun kita ngelihat dari labanya misalkan tinggi gitu kan, tapi selama ini dia kegiatan operasionalnya itu gimana gitu kan dari pendapatannya mendapat misalkan ini misalkan contoh saya ya saya lagi iya, mengerjakan itu Bu, ya jadi ada perusahaan yang outsourcing gitu kan nah tadinya jadi ada perusahaan induk terus punya anak perusahaan kan nah perusahaan anak iya, perusahaan terus dia punya anak perusahaan lagi gitu kan nah anak perusahaan ini mau ditarik sama induknya gitu kan. Nah, mau iya, ditarik sama induknya, terus habis itu eh apa kita menganalisa nih dari anak perusahaan ini. Rupanya kebetulan kerjaan si anak perusahaan ini kan outsourcing, tapi dia emang banyak dibantu dibantu dari segi ini gitu apa eh selama ini masih dibantu gitu. Tapi kalau nanti pada saat akuisisi gitu kan, dia ditarik ini, apakah nanti dia juga akan mampu gitu kan? Akan mampu untuk ini. Jadi kita ngeliat juga dari walaupun dia pendapatannya besar, tapi kemampuan dia juga untuk apa untuk mendapatkan laba gitu misalkan dia selama ini laba hanya hanya dari ini ya dari induknya aja gitu ya tapi kan iya, dia nanti pas akuisisi dia harus untuk kedepannya itu untuk memasarkan ke pihak yang lain gitu itu gimana gitu mampu gitu kan jadi cara mendapatkan pendapatan juga gitu Bu kita nilai juga nah terus eh, untuk untuk dari perpajakannya juga gitu kan
Mungkin selama dia masih dari anak perusahaan itu, karena dia secara cash flow juga tinggi gitu, masih bisa membayar untuk dan kebetulan dia juga berhubungan dengan BUMN misalkan gitu kan. BUMN kan wajib pungut, itu pajak kan masih di ini gitu kan. Tapi nanti kalau di swasta itu kan dia harus sudah dari segi PPN-nya juga kan harus dilihat juga gitu kan. Nanti untuk apalagi misalkan dia eh, perusahaannya tuh nggak ini apa untuk PWN masukannya tuh jarang gitu kan. Nah di sini kita juga ngeliat itu. Jadi eh, kalau saya tambahkan ya itu tadi dari segi pendapatan untuk mendapatkan pendapatannya itu dia bagaimana gitu kan. Nah itu merupakan itu juga hal yang penting sama nanti di perpajakannya juga gitu kan. Gitu. Oh, oke, oke. Gitu. Iya. Ya mungkin Jadi, kalau kita pas lagi due diligence di perpajakan dia masih aman-aman aja ya laporan masih sesuai gitu kan sesuai apa pemungutannya mungkin pemungutannya ini kan tapi pada saat pembayarannya gimana gitu kan terutangnya gimana gitu kan gitu gitu oke. sih Bu Kalau Meliana iya Pak, cukup jadi jelas. untuk pembukuan ya, indikator untuk tahu bahwa suatu subsidiary ini dia bisa menghasilkan laba sendiri, quality of earning-nya bagaimana itu nanti ada ini sendiri-sendiri kan Pak ya selain yang Iya pakai rankingnya iya itu ya. Oke, ah, oke Pak. Thank you ya Pak. iya sama-sama Oke, Bu. thank you Pak Bagus, makasih. Baik, terima kasih Bu Meliana atas pertanyaannya yang sangat menarik dan responsif terkait dengan pembahasan materi kali ini bersama Bapak Tubagus. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan sudah habis Bapak pertanyaannya Iya sebelum pertanyaannya waktu udah habis. benar, sebelum waktu yang kita tentukan tadi. Nah, dan para peserta webinar kali ini Bapak Ibu sungguh berpartisipasi aktif. Pertanyaannya sangat berbobot semua, Bapak sedikit menguras pikiran. Nah, bisa jadi nih buat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan untuk pre-IPO, bagaimana suksesnya IPO, nanti keberlanjutan untuk perusahaan. Bahkan bagi bagi untuk yang mau menyasar pasar modal, kita anak muda paling banyak membabat habis pasar modal mengenai per IPO-an, bisa menyimak tadi pertanyaan-pertanyaan bahkan materi-materi. Nah, untuk materi kali ini bisa diakses yang sudah diberikan link oleh tim KMMB di kolom chat. Baik, untuk selanjutnya saya izin Bapak Ibu sekalian untuk menutup sesi pada hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tubagus yang telah berkenan Ya sama-sama. untuk menyampaikan materinya Bapak dan berdiskusi pada webinar spesial kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Kami terima kasih. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan Bapak Tubagus dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada tim yang mendampingi hingga akhir acara. Saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan tulisan kata. Dan untuk sesi terakhir, kami adakan sesi dokumentasi, Bapak. Nah, mohon untuk Bapak Ibu sekalian bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Baik, saya rasa sudah cukup banyak yang on cam. Bisa saya mulai untuk berhitung 3, 2, 1. Nah, untuk slide selanjutnya, karena ada 3 slide di layar saya, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bapak Tubagus udah mengikuti sesi webinar kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima Mas kasih Bapak Ibram. Tubagus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live ya. wabarakatuh.